Pernahkah kalian memperhatikan sebuah benda yang ada di dapur yang bentuknya tidak pernah berubah selama puluhan tahun ataupun ribuan tahun? Dia bukan robot canggih dengan layar sentuh dan juga bukan panci mahal berlapis berlian. Dia hanyalah selembar logam bulat dengan lubang-lubang kecil disambung dengan sepotong kayu yang mungkin sudah mulai menghitam karena panas. Kita mengenalnya dengan banyak nama. Ada yang menyebutnya serok, ada yang bilang sutir berlubang, atau dalam bahasa teknis dapur yaitu disebut scammer. Benda ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dialah yang berdiri di garis depan antara minyak mendidih dan meja makan kita. Tanpanya, gorengan kita akan terasa lembek, berminyak, dan tanpanya, buih-buih kotoran di kaldu sapi tidak akan pernah sirna. Hari ini, kita tidak hanya membicarakan sebuah alat masak tradisional. Kita membicarakan tentang sebuah saksi bisu dari jutaan resep keluarga yang diwariskan lewat tangan ibu dan nenek kita terdahulu. Mari kita lihat secara sederhana dari bentuknya. Sangat sederhana, namun di balik kesederhanaan itu ada sebuah kecerdasan desain yang sangat luar biasa. Pertama, dari gagang kayunya. Kenapa ini terbuat dari kayu? Di zaman serba plastik dan silikon, kayu tetap menjadi sebuah pilihan terbaik dan ikonik untuk alat ini. Kayu tidak menghantarkan panas secepat besi. Ia memungkinkan tangan kita tetap dingin saat suasana di penggorengan sedang membara. Kayu juga bercerita, semakin gelap warnanya, semakin banyak jam terbangnya. Lalu piringan logam berlubang, itu pernah kalian kan membayangkan siapa yang menentukan jumlah lubangnya? Jika lubang terlalu sedikit, minyak tidak akan turun dengan cepat, membuat makanan menjadi berminyak. Jika terlalu banyak, kekuatan logamnya akan berkurang. Ada sebuah rahasia menarik di sini. Lubang-lubang itu ada bukan untuk membuang segalanya, tapi untuk memisahkan apa yang berharga dari apa yang tidak diperlukan. Minyak yang berlebih harus ditinggalkan, sementara makanan yang sudah matang sempurna harus segera diangkat. Bukankah hidup juga seperti itu? Kita perlu menyaring mana beban yang perlu dilepaskan dan mana hasil yang perlu kita perjuangkan. Dan yang layak kita bawa pulang ke rumah. Namun coba tutup mata Anda sejenak. Ingatlah kalian suara krak saat pinggiran serok ini bergesekan dengan wajan besi yang besar yang ada di dapur Anda saat Anda menggoreng tempe ataupun tahu. Bagi banyak dari kita, alat ini adalah sebuah simbol kasih sayang yang sangat besar. Ingat, saat sore hari yang hujan gerimis dan pun lebat, bau pisang goreng atau bakwan ataupun tempe bertepung baru saja diangkat dari minyak panas menggunakan sebuah alat sederhana ini yang selalu disepelekan. Padahal tanpa alat ini tentu saja ibu-ibu atau mama di dapur sangat membutuhkannya. Ada sebuah ritme yang khas yaitu celup, balik, angkat, dan tiriskan. Alat ini tidak bisa terburu-buru. Kalau kita mengangkat terlalu cepat, minyak akan ikut terbawa ke piring. Kalau terlalu lambat, makanan akan menjadi hitam dan gosong. Alat ini mengajarkan sebuah kita tentang presisi. Di tangan seorang ibu atau mama, serok ini bukan sekedar alat besi biasa. Ia adalah sebuah instrumen musik yang menandakan bahwa sebentar lagi kebahagiaan akan tersaji di atas meja kalian. Serok yang kalian lihat di gambar tadi dengan sebuah gagang kayu yang sudah tampak tua ini mungkin telah melewati ratusan hari raya dan juga ribuan juta gorengan dan jutaan tawa di ruang tamu makan kalian. Dunia mulai berubah. Sekarang ada air fryer, ada alat masak otomatis yang tinggal ceklak atau tinggal tekan tombolnya. Tapi serok tradisional ini tetap bertahan. Mengapa? Karena ada satu hal yang tidak dimiliki oleh alat-alat modern atau koneksi lainnya. Saat kita memegang kayu ini, kita merasakan beratnya makanan yang kita angkat. Kita merasakan sebuah getaran minyak yang masih mendidih di wajan. Ada hubungan fisik antara si juru masak dengan masakannya.
Alat ini adalah sebuah simbol ketangguhan wanita. Ia masuk ke dalam suhu ratusan derajat Celcius. Ia dihantam minyak panas setiap hari. Tapi ia tidak pernah hancur lebur ataupun rapuh. Ia hanya berubah warnanya menjadi lebih matang, lebih berpengalaman. Dan ia membuktikan bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang enak, kita harus berani terjun ke dalam api yang ada di dapur kita. Jadi lain kali saat kalian melihat sebuah alat sederhana ini di dapur emak kalian atau di dapur kalian sendiri, mungkin tergantung di dinding atau tergeletak di rak, jangan hanya melihatnya sebagai barang rongsokan logam dengan kayunya yang menghitam ini. Lihat ia sebagai sebuah simbol penyaringan kehidupan, sebuah alat yang mengajarkan kita untuk sabar menanti waktu yang tepat, kuat menghadapi sebuah panasnya ujian yang ada di atas wajan, seperti halnya ibarat manusia yang ada di dunia ini, dan bijak dalam memisahkan mana yang inti dan mana yang hanya sisa-sisa. Terima kasih Anda semuanya sudah mendengarkan kisah di balik perserokan yang ada di dapur kalian ini yang melambangkan sebuah kesabaran. Selamat memasak dan selamat merayakan hal-hal kecil di dapur kalian. Mengingat sekarang ini lagi musim hujan. Enaknya goreng apa ya?